Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Asidki dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 dan kelas D. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu dengan materi subjek pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhrid Sidki. Yang pertama itu ada dari surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dan makna mujmal dari ayat ini yaitu Allah menerangkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya, diantaranya yang pertama, Allah mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum syariat untuk menunjuki hambanya dan menyempurnakan kebahagiaan mereka dalam penghidupan di dunia dan akhirat. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan menyempurnakan dengan akal dan pengetahuan. Yang ketiga, Allah mengajari manusia kemampuan berbicara dan memahamkan orang lain. Hal itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya akal dan jiwa. Yang dapat saya pahami dari surat Ar-Rahman itu memiliki kaitannya dengan pendidikan, karena menjelaskan konsep pendidik yang baik. Seperti contohnya di surat Ar-Rahman ayat 2 yang berbunyi yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Allah telah mengajarkan hambanya Al-Quran dengan sebagaimana baiknya. Dan pendidik ini bisa kita ambil contoh dari keseharian kita, seperti di dalam kelas pasti adanya pendidik dan mendidik. Pendidik yaitu adalah dosen yang bertugas untuk mengarahkan ataupun menyampaikan suatu pelajaran yang dapat dipahami oleh murid-muridnya. Dan pendidik ini memiliki peran penting dalam dalam proses pendidikan untuk mencapai suatu pengembangan individu. Tafsir dan kontekstual ayat ini yaitu ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau ajarkan kepada seluruh umatnya. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran melalui kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada umat-umatnya. Dan seorang cendekiawan berasal dari Indonesia itu pernah menyebutkan bahwa penamaannya dengan surat Ar-Rahman telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nama tersebut diambil dari kata awal surat ini ialah sesudah basmalah. Dimulai dengan nama atau sifat Allah, yakni Ar-Rahman. Surat ini juga dikenal dengan nama arus Al-Quran atau pengantin Al-Quran. Nabi SAW bersabda, segala sesuatu mempunyai pengantinnya, dan pengantinnya Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan Ibnu Katsir juga memahami ayat ini, yaitu bahwa Allah telah berfirman tentang karunia dan rahmat kepada hamba-hambanya, bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat-umatnya.
mati-mati yang ada di permukaan bumi ini. Dan yang kedua, ada surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika zikri litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkannya. Makna mujmal dari ayat ini adalah mereka ahlu zikr mengatakan sekiranya Allah hendak mengutus seorang rasul, maka rasul itu bukan dari golongan manusia, karena Allah maha tinggi dan maha agung daripada rasulnya. Salah seorang dari manusia sekiranya dia mengutus rasul dari kami, tentu dari golongan malaikat. Kemudian Allah menjawab kesalahpahaman ini bahwa telah menjadi sunnah Allah untuk mengutus para rasulnya dari golongan manusia. Jika kalian ragu-ragu tentang hal itu, maka tanyakan kepada ahli kitab. Jadi yang dapat saya pahami yaitu jika memang ada sesuatu yang tidak kita pahami atau kita tidak ketahui, lebih baik kita mencari tahu kepada seseorang yang lebih mengetahui suatu hal tersebut, agar kita tidak salah dalam berpikir dan menyatakan suatu pernyataan. Tafsir dan kontekstual ayat ini, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, orang-orang Arab atau sebagian dari mereka mengingkari dan berkata, Allah akan lebih agung kalau Rasulnya tidak berupa manusia. Maka Allah menurunkan firman-Nya surat Yunus ayat 2, dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 2. Maksudnya, bertanyalah kepada ahli kitab terdahulu, apakah para rasul yang diutus kepada mereka berupa manusia atau malaikat? Jika para rasul itu berupa malaikat, berarti kalian boleh mengingkarinya. Dan jika dari jenis manusia, maka janganlah kalian mengingkari kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Jadi nilai-nilai yang dapat kita ambil dari surat An-Nahl 43 dan 44 ini adalah menganjurkan kepada kita untuk selalu bertanya apabila kita belum tahu sebuah ilmu, dan jangan pura-pura bertanya atau menguji seorang guru padahal ia tahu apa yang ia tanyakan. Alangkah baiknya ilmu itu diajarkan kepada yang belum tahu, karena mengamalkan ilmu merupakan sebuah kewajiban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.